Ada beberapa latar belakang orang ingin buka toko grosir, teman-teman. Kalau yang umum itu, yang pertama karena toko yang naik kelas. Artinya sebelumnya adalah toko eceran, kemudian karena pelanggannya udah makin banyak dan pelanggannya ini juga membelinya dalam jumlah banyak rata-rata, jadi lama-lama toko ini semakin besar, modalnya juga semakin banyak, kemudian sudah bisa meningkat menjadi toko grosir. Dia menjualnya juga dalam jumlah banyak, teman-teman. Kemudian latar belakang yang kedua, biasanya ini adalah sales ya, dengan latar belakang pengalaman sales atau salesman yang udah punya jaringan luas, sudah punya kenalan toko-toko luas, jadi dia sudah membangun network dulu, sudah membangun jaringan konsumennya dulu. Kemudian setelah dia bisa mengumpulkan modal, sudah bisa mandiri. Kalau tadinya mungkin sales ini bekerja di perusahaan, kemudian dia sudah cukup modal, dia bisa buka toko grosir sendiri, kemudian nanti dia bisa kelilingkan sendiri barang-barangnya, dan sekaligus karena sudah berbentuk toko, konsumen juga bisa datang sendiri ke tokonya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga cukup umum, adalah karena punya modal, karena punya duitnya gitu, teman-teman. Kadang meskipun belum punya pengalaman, tapi karena punya sejumlah uang tertentu, kemudian sudah merasa itu cukup untuk membuka toko grosir, kemudian ingin membuka toko grosir, teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya ya, di video ini, di channel ini kita selalu membahas tentang dunia perdagangan, pertokoan, perwarungan. Nah, pada kali ini kita membahas tentang dunia grosir atau membuka toko grosir. Buat kalian yang penasaran, teman-teman bisa simak selengkapnya di video. Ya teman-teman, dalam membuka toko grosir, ya grosir apapun sebenarnya sama, teman-teman. Tinggal barangnya aja yang beda-beda ya, yang mau dijual apa gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu siapa konsumennya. Jadi kita harus tahu kemana kita akan menjual gitu ya. Syukur-syukur bisa dipastikan, tapi kalau tidak bisa pasti 100%, minimal kita sudah ada gambaran yang jelas gitu ya. Ketika kita buka toko grosir, siapa yang mau beli, minimal seperti itu. Dan sudah jelas ya, kalau pembelinya toko grosir itu tentu saja para pedagang eceran atau toko-toko di bawahnya, toko-toko eceran, atau mungkin pedagang-pedagang warung yang jelas menjual secara ecer, atau para pemakai akhir atau masyarakat umum yang bukan pedagang tapi punya kemampuan dan kemauan untuk membeli dalam jumlah banyak. Nah, jangan sampai kita tiba-tiba udah buka toko aja, sudah ngeluarin banyak modal, kemudian baru kita bengong dan bingung gitu. Oh, siapa ini yang mau beli? Toko udah buka, barang udah ada, modal udah keluar, tapi kok sepi. Kira-kira siapa ini yang mau beli ya? Nah, biasanya kalau sudah seperti ini bisa bikin mental down, teman-teman. Kalau ramai sepi itu biasa. Kalau pedagang itu seperti kita ya, kalau kalian juga pedagang sama seperti saya, rame sepi itu udah biasa. Cuman kalau sepinya terlalu lama, nah ini yang bikin deg-degan, teman-teman. Kadang bikin pikiran jadi kemana-mana. Nah, apalagi untuk pedagang yang baru mulai. Kalau buat teman-teman yang belum punya pengalaman, ini sangat-sangat di mental itu kena mental banget gitu. Kalau udah ngeluarin modal banyak, kemudian dari awal buka sampai sebulan pertama misalnya sepi-sepi aja, itu bikin pikiran kita itu bisa kemana-mana, teman-teman. Apalagi kalau modal banyak kan, ya mudah-mudahan sih tidak bersumber dari utang ya. Kalau dari utang ini lebih parah lagi. Tapi anggap saja enggak gitu, anggap saja duit sendiri. Ini pun bikin kita pusing, teman-teman. Seminggu sepi, 2 minggu sepi, 3 minggu sepi, 4 minggu sepi. Nah, ini mulai 1 bulan mulai mental, mulai kacau, teman-teman. Pikirannya mulai kemana-mana. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, sebelum membuka usaha, apalagi grosir yang modalnya besar, kita harus melakukan riset. Riset ini cukup sederhana, teman-teman. Nggak usah riset, bayangin kayak yang rumit-rumit itu, nggak usah. Kita cukup bisa menawarkan barang, bisa menanyakan juga bisa. Jadi kita tentukan dulu, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, sasaran konsumennya siapa. Nah, kemudian kita datangi mereka gitu. Bisa ditanyakan mereka biasanya pakai produk apa, mereknya apa, ukurannya yang seberapa gitu. Kemudian belinya di mana dan belinya seberapa banyak. Nah, sambil santai saja kita bisa bertanya seperti itu, ngumpulin informasi. Semakin banyak info yang kita dapat dari semakin banyak orang itu ya, nanti informasinya akan semakin akurat. Atau kalau teman-teman sudah mau mulai dan kalau hanya tanya-tanya mungkin canggung, bisa sekalian menawarkan barangnya, teman-teman. Atau sambil sekalian menyampaikan, besok aku mau buka toko grosir ini loh. Kalau bapak atau ibu atau anda
biasa beli ini di mana. Kalau besok saya mau buka toko ini kira-kira biasanya pakai yang merek apa, biasanya pakai yang ukuran apa, seperti itu. Jadi itu riset sederhana teman-teman untuk memberi gambaran ke kita sendiri. Jadi ketika nanti tokonya buka, kita sudah ada gambaran, oh pedagang di sekitar pakainya yang merek ini. Mereka menggunakannya yang ukuran ini, kemudian biasa beli di mana dan harganya sekian. Kita juga nanti punya informasi untuk bisa menyesuaikan itu teman-teman. Nah yang kedua, kita juga perlu menyiapkan suppliernya atau pemasoknya. Nah selain kita udah menyiapkan konsumennya atau calon konsumennya siapa, karena kita mau jualan kan harus ada barangnya teman-teman. Nah barang ini ada yang memasok, ada yang menyuplai. Jadi kita harus menyiapkan supplier-supplier yang kredibel, yang punya kesanggupan, yang punya kemampuan dan kemauan untuk menyuplai dengan stok yang cukup dan harga yang tentu saja harus harga yang murah. Karena nanti kita sendiri mau menjual dalam harga yang murah. Karena kan jualan grosir itu harus murah teman-teman. Nah ini juga sering jadi pertanyaan besar ya. Kalau nyari supplier emangnya kemana gitu? Caranya bagaimana? Banyak sekali yang bertanya juga di komentar. Dan sebelumnya saya sudah pernah buatkan di video teman-teman. Udah agak lama sih, teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya ya di channel ini bagaimana cara mencari supplier yang tepat buat toko kalian. Nah, cara yang paling mudah salah satunya adalah kita mencari dengan menggunakan internet, yaitu dengan Google Maps. Kenapa Google Maps? Karena sekali kita ketika kita kunci di situ, kita cari apa di situ, yang muncul adalah peta. Jadi kita sekaligus tahu lokasi yang kita maksud itu ada di mana, dekat atau jauh dengan toko kita gitu ya. Mungkin nggak kita jangkau, kita langsung ke sana sendiri untuk berkomunikasi dan sebagainya. Itu kalau di Google Maps ada. Tapi kalau di tempat lain misalnya Instagram, di Facebook, di Google Search belum tentu teman-teman. Nah kemudian selanjutnya di Google Maps ini biasanya ada fotonya kan. Kalau sudah di peta itu udah ada titik-titik merah, kemudian kita klik, nanti di situ ada fotonya, ada alamatnya, ada contoh-contoh produknya bahkan. Nah yang terakhir yang kita butuhkan adalah nomor kontaknya, biasanya nomor HP atau nomor WA biasanya dicantumkan di situ. Kalaupun tidak, lokasinya pun jelas teman-teman. Jadi kita bisa datangi. Itu adalah cara yang paling mudah. Nah, cara lain ada tentu saja teman-teman. Kita bisa pakai banyak cara. Nah, itu sudah dibahas di video tentang cara mencari supplier. Nanti teman-teman bisa simak di sana. Tadi yang pertama kita siapkan konsumen, yang kedua kita siapkan suppliernya, yang ketiga tentu kita siapkan modalnya teman-teman. Dan modal toko grosir sekali lagi nggak kaleng-kaleng ya, nggak bisa hanya sedikit-sedikit karena niatnya kan buka toko grosir. Jadi modalnya tentu saja besar teman-teman. Nah karena modalnya ini cukup besar, jadi kita harus tahu nih modal ini dipakai untuk apa saja sih selain mengadakan barang untuk pertama kalinya. Jadi modal itu juga udah pernah saya buat juga videonya. Jadi modal itu nggak boleh dihabisin di awal teman-teman. Meskipun duit kalian banyak, kalau modal itu dihabisin di awal nanti habis beneran teman-teman. Jadi harus dibagi beberapa. Salah satunya adalah untuk kepentingan persaingan atau pertumbuhan usaha. Jadi kita harus pegang cash ini, pegang duit untuk senjata bersaing. Misalnya ketika awal kita buka tokonya belum lengkap, kita butuh melengkapi barang, nah modal itu dipakai teman-teman. Uang itu dipakai untuk melengkapi atau untuk menambah stok. Misalnya ketika kita buka baru sebulan atau 2 minggu, kemudian ada permintaan yang cukup tinggi untuk beberapa barang. Nah kita mau ambil barang dalam jumlah banyak, ini kan butuh modal. Nah modal ini dipakai untuk itu. Jadi untuk bisa bersaing di antara toko-toko grosir maupun bersaing memenangkan hati si konsumen atau si pelanggan kita ini teman-teman. Banyak juga teman-teman yang bertanya ya, orang-orang yang menyampaikan ketika merasa punya uang dalam jumlah tertentu, ya misal contoh katakanlah 100 juta gitu ya, kemudian udah merasa mikirnya ini udah duit gede, udah mampu untuk buka toko grosir, karena mikirnya hanya untuk beli dagangannya aja. Sekali lagi hanya untuk mengisi toko grosirnya ini aja. Kalau dagangan 100 juta udah banyak teman-teman, memang ya. Tapi kalau untuk buka toko grosir, kita tidak hanya butuh dagangan, butuh tempat, butuh alat transportasi untuk mengantar barang-barang itu ke tempat konsumen. Misalnya ada layanan antar gitu ya. Kemudian juga untuk menggaji karyawan. Tidak mungkin toko grosir semuanya akan dikelola sendiri. Kita kasirnya, kita juga yang ngangkutin barang, kita juga yang order barang, kita juga yang ngantar barang. Tentu saja agak kesulitan teman-teman. Jadi kalau memang niatnya buka toko grosir, tentu harus dipersiapkan sedemikian itu tadi, sampai ke detail-detailnya. Jadi kalau ada pertanyaan 100 juta cukup nggak? 200 juta cukup nggak? Kita nggak bisa jawab angkanya secara pasti teman-teman, karena ya grosirnya apa dulu, kemudian skalanya berapa besar, kebutuhannya apa saja, itu harus dihitung terlebih dahulu teman-teman sebelum
menyebut angka seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, kita mau bicarakan tentang persaingannya. Jadi grosir ini tadi udah disinggung juga, persaingannya itu cukup ketat, tetapi konsumennya itu cukup sempit. Nah, persaingan dalam dunia grosir itu biasanya ada 3 aspek, ada 3 hal yang menjadi pokok persaingan. Yang pertama adalah kelengkapan produknya, terutama ini untuk grosir-grosir umum ya, bukan grosir spesialis tapi grosir umum. Misalnya kayak grosir toko kelontong, grosir sembako, ATK dan sebagainya, ini masuk umum karena variasi barangnya atau variannya itu sangat banyak teman-teman. Jadi kalau kita mau buka grosir dengan varian yang sangat banyak, harus lengkap dan modalnya harus besar. Kemudian yang kedua adalah bersaing di jumlah stoknya. Jadi toko grosir ini punya stok yang banyak atau tidak. Dari satu barang itu stoknya berapa. Jangan sampai tiap-tiap item stoknya hanya sedikit. Padahal ini toko grosir. Nanti kalau pembelinya membeli dalam jumlah banyak, pembelinya ada beberapa, stoknya cepat habis, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pembelinya. Nah, kemudian yang ketiga, selain kelengkapan dan jumlah, itu adalah harga. Nah, ini yang paling menentukan teman-teman. Ini paling seksi, paling sering dilirik oleh para pembeli. Karena pembelinya kan seperti tadi ya, pedagang lain juga, pedagang eceran. Jadi mereka otomatis mencari laba karena mau dijual lagi. Nah, mereka mencari toko-toko grosir yang paling murah. Nah, kalau yang paling murah ini kebetulan barangnya kosong, baru dia mencari alternatif ke toko grosir yang lain. Sebagai alternatif aja. Nanti kalau sudah ya balik lagi ke toko grosir yang paling murah, teman. Khusus buat teman-teman yang sebelumnya belum punya pengalaman di dunia dagang atau di dunia sales atau di dunia pertokoan, tetapi merasa punya modal, kemudian ingin buka toko langsung sebagai toko grosir, kalau saran saya sebaiknya dimulailah dari toko eceran dulu teman-teman, untuk belajar dulu. Minimal pertama mengenali barangnya apa saja. Kemudian yang kedua mengenali konsumen. Konsumen itu yang dikenali ada karakternya, ada kemampuannya, ada kebiasaannya dan sebagainya. Nah, kemudian baru setelah usaha eceran ini berjalan, kalian sudah punya cukup informasi, kalian bisa meningkat ke toko grosir. Dan nanti ketika meningkat menjadi toko grosir, kalian bisa pilih barang-barang mana yang mau digrosirkan, barang-barang mana yang mau diecer. Saya sendiri seperti itu. Beberapa barang hanya saya jual ecer karena kemampuan modal saya juga terbatas, kemudian kemampuan suplai barang ini juga terbatas. Nah, nanti di barang-barang yang suplainya baik, kemudian konsumsi di sini juga masyarakatnya baik, saya bisa menjual dengan model grosir. Nah, tetapi kalau teman-teman tetap ngotot, pokoknya saya punya duit dan saya pengen buka toko grosir langsung, ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau boleh kasih saran, lebih baik teman-teman memilih grosirnya adalah grosir yang spesialis, jangan grosir yang umum. Karena kalau grosir yang umum itu kan varian barangnya banyak banget, sementara kalian belum ada informasi apa-apa, belum ada pengalaman apa-apa. Nanti kalian nggak tahu mana barang yang laku, mana barang yang kurang laku, mana barang yang di tempat kalian terjualnya cepat, mana yang bahkan nggak ada orang melirik sama sekali. Padahal kalau modal udah keluar banyak, kemudian barangnya nggak laku kan bisa bikin mental down teman-teman. Nah, barang-barang toko grosir yang spesialis maksud saya adalah contohnya seperti ini. Misalnya kalian buka toko grosir air mineral. Ini yang paling mudah gitu contohnya. Jadi air mineral, satu toko itu kalian isinya ya hanya air mineral. Mungkin ada merek Le Mineral, ada merek Aqua, ada Total, ada Cleo, ada Nestle yang lain itu dan sebagainya. Pokoknya kalian spesialis air mineral. Ada kemasan galon, ada kemasan botol, ada kemasan gelas. Nah, itu akan memudahkan kalian dari sisi jenis produk. Nah, jenisnya hanya satu, yang berbeda hanya mereknya. Nah, nanti juga tiap merek mungkin harganya berbeda atau ukurannya berbeda. Itu lebih simpel untuk dikelola barangnya. Kalian lebih mudah untuk belajar di situ. Kemudian sekaligus juga memberi keuntungan di persaingan. Kalau kalian berjualan spesialis, misalnya spesialis air mineral tadi, persaingannya sangat rendah teman-teman. Karena mengingat toko grosir umumnya adalah toko grosir umum ya, general. Jadi ada banyak barang dijual dengan harga grosir. Nah, kalian bisa memulai dengan menjual harga, istilahnya penetrasi pasar, kalian menjual dengan harga yang sangat murah, hanya sedikit di atas modal. Nah, nanti setelah toko kalian terkenal sebagai toko grosir air mineral misalnya ya, contohnya itu tadi, air mineral, kemudian pokoknya satu kota ini kalau mau cari air mineral di toko kalian. Nah, itu kan sangat menarik sekali teman-teman. Konsumennya akan sangat banyak. Nah, nanti dari laba yang kecil karena kuantitinya banyak, otomatis juga omsetnya banyak dan labanya banyak. Nah, nanti setelah usaha ini berjalan, kalian mau menambahkan varian barang lain di luar air mineral, nah teman-teman bisa
pertimbangkan sendiri mau menambah apa, toh usahanya sudah jalan. Itu dari saya teman-teman, semoga bermanfaat.